Episode 3 diawali dengan pertemuan Profesor dan Moskow yang baru dibebaskan dari penjara Nambu. Profesor menawarkan bisnis yang cukup menantang kepada Moskow. Profesor menekankan bahwa Moskow tidak bisa mundur setelah memutuskan untuk bergabung. Moskow yang tak ada pilihan lain menerima tawaran Profesor. Namun, Moskow mengajukan syarat untuk mengajak satu orang anggota lagi, yaitu Denver putranya. Saat itu, Moskow bukan satu-satunya orang yang mencari Denver, karena saat itu Denver sedang menghindari para gangster yang dikirim bandar judi. Karena hal itulah, Denver sampai lupa kalau hari ini adalah hari kebebasan ayahnya. Moskow kemudian menemukan Denver. Mereka berlari menghindari gangster yang mengejar Denver. Kemudian mereka berhenti di atas sebuah gedung, dan Denver berjanji setelah ini akan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada ayahnya. Namun, Moskow mengajaknya untuk bergabung dengan Profesor untuk mengakhiri kehidupan buruk mereka selama ini. Kemudian, Shin kembali ke dalam gedung percetakan. Suara letusan senjata membuat Tokyo terkejut dan mendatangi sumber suara. Ternyata, seorang wanita sudah berlumuran darah akibat ulah Denver. Shin beralih ke ruang utama tempat para sandera. Seorang pria memprotes ucapan Choi Yong-min yang justru menjebak Min-soo masalah arloji. Berlin kemudian pergi ke ruangan tempat Denver menembak Min-soo. Di situ ia melihat Denver yang sudah melakukan perintah yang ia berikan. Namun, untuk memastikan apakah Min-soo benar-benar sudah mati, Berlin menginjak tangan Min-soo dan tidak ada respon apapun dari Min-soo. Kemudian Berlin meminta Denver untuk menyingkirkan mayat Min-soo agar semua terlihat rapi. Namun, hal itu membuat Tokyo kecewa dan berniat melaporkannya kepada Profesor. Karena Berlin mengambil tindakan sendiri. Berlin beralasan ini hanya memberi efek jera kepada para sandera agar rencananya berjalan mulus. Tokyo sepertinya harus mengalah karena Helsinki dan Oslo berada di bawah komando Berlin. Profesor menelpon karena sepertinya terjadi masalah serius berkaitan dengan sandera yang dibawa Denver. Profesor percaya jika Berlin hanya mengancam para sandera. Profesor lalu mengatakan kalau ia ingin Rio menganalisa akses pada arloji yang rusak dan Profesor akan memantau sejauh mana para polisi mengetahui rencana selanjutnya. Tokyo kembali ke ruangan tempat Denver menembak Min-soo. Saat akan masuk, Tokyo ditodong pistol oleh Denver karena ia mengira Tokyo adalah Berlin, Oslo dan Helsinki. Denver lalu memberitahu kepada Tokyo yang sebenarnya. Min-soo ternyata masih hidup. Karena Denver tak tega membunuh wanita tak bersalah. Denver menembakkan pistol ke kaki Min-soo yang membuatnya terluka fatal. Tokyo membantu mengobati luka Min-soo dan menyuntikkan obat pereda nyeri, sedangkan Denver harus memeriksanya secara berkala untuk memberikan antibiotik. Keduanya sadar tak bisa menyembunyikan keberadaan Min-soo lebih lama. Tokyo yang mulai tak sependapat dengan Berlin berniat untuk melengsarkannya sebagai ketua tim. Tapi sepertinya Tokyo dan Denver harus menyingkirkan Helsinki dan Oslo terlebih dahulu. Shin kemudian berpindah ke markas polisi. Saat ini Wojin dan para tim sudah mendapatkan satu wajah yang diduga perampok terekam oleh kamera arloji pintar sebelum rusak. Itu adalah wajah Rio. Wojin dan para kepolisian dapat mengidentifikasinya. Rio diidentifikasikan sebagai Han Joseph, mantan mahasiswa kedokteran yang menjadi napi karena ahli meretas sejak remaja. Wojin lalu meminta CCTV di luar gedung sebelum perampokan terjadi karena para perampok pasti sudah menguasai TKP untuk menguasai keadaan sekitar. Shin berpindah kembali ketika Profesor memilih ketua yang tepat untuk timnya. Nairobi sempat menawarkan diri namun ia tidak dapat dukungan karena hanya memiliki kemampuan menipu dalam bisnis kasino. Berlin mengklaim dirinya bisa mengatasi situasi sulit dan bisa menenangkan di tengah kekacauan. Karena jika di TKP Profesor pun tidak bisa berbuat banyak. Profesor menyetujui Berlin yang memimpin karena Moskow memiliki tugas lain, yaitu menggali rute pelarian bagi para perampok. Saat para sandera dibebaskan, mereka akan kabur melewati rute yang asli, sehingga usaha polisi melakukan pengejaran akan sia-sia karena rute kabur yang dibuat oleh para sandera palsu. Shin berpindah kepada para sandera yang bekerja menggali. Saat itu terjadi keributan lagi. Mereka menyalahkan Choi Yong-min karena menilai Choi Yong-min egois karena membahayakan para sandera lainnya. Mulai sekarang mereka tak akan membiarkan Choi Yong-min bertindak bodoh. Moskow yang melihat keributan itu pun mencari Denver yang seharusnya mengawasi sandera bekerja.
Denver ternyata kepikiran dengan Minsu. Ia mengeceknya karena harus memberikan obat dan makanan. Scene berpindah ke ruang utama. Saat ini para Sandra sedang makan. Namun para Sandra menjadi lebih egois dan mementingkan diri sendiri, tidak seperti biasanya. Musko yang melihat hal tersebut bertanya kepada Berlin apa yang terjadi dengan sikap para Sandra. Apakah selama Musko mengerjakan tugas menggalinya ada sesuatu yang terjadi dan ia tidak mengetahuinya? Berlin kemudian mengatakan untuk bertanya langsung kepada Denver. Saat itu juga Denver muncul dan Musko langsung menanyakan apakah Denver membuat masalah. Denver menjawab kalau dia bukanlah anak kecil yang selalu membuat masalah. Rencana Tokyo dan Denver menyingkirkan Oslo pun dimulai. Tokyo menggiring Oslo ke tangga darurat hingga Denver menghajarnya. Denver dan Tokyo mengira Oslo tak berdaya jika tak menggunakan pistolnya. Nyatanya Denver cukup kewalahan. Namun setelah perkelahian yang sengit, Denver bisa membuat Oslo pingsan. Sedangkan di lain tempat, Helsinki memeriksa satu ruangan yang terdengar ada bunyi mencurigakan. Ternyata itu adalah ruangan tempat Minsu. Saat ia akan menemukan Minsu yang sedang bersembunyi, Tokyo terlebih dahulu menodongkan pistol ke arahnya. Di sisi lain, Profesor khawatir sebelum arloji rusak, kepolisian bisa menangkap salah satu wajah perampok. Setelah Rio menemukan ada jejak transfer gambar dan video pendek. Scene kemudian berpindah ke markas kepolisian. Di sana mereka mendapatkan sebuah rekaman CCTV sebuah toko. Wojin mencurigai dua orang yang datang ke gedung percetakan sehari sebelum perampokan. Wojin meminta Intel mencari tahu keduanya. Kedua orang itu adalah Rio dan Nairobi. Di sisi lain, Profesor melihat berita di TV. Semuanya tentang perampokan. Profesor kemudian menelpon Wojin sebagai Sunho, tetapi ponsel Wojin tidak aktif. Sementara itu di tempat berbeda, Ibu Wojin mendapati cucunya pergi bersama mantan menantunya. Ibu Wojin menelpon tetapi sayangnya HP Wojin tidak aktif saat itu. Sehingga ibunya berinisiatif menelpon Park Sunho atau Profesor saat melihat kartu namanya di laci kamar Wojin. Alasan itulah yang digunakan Profesor untuk mendatangi markas polisi, mencari tahu sejauh mana polisi menangani kasus ini. Scene kemudian beralih kembali ke dalam ruangan tempat pemantauan Rio. Saat itu juga Tokyo menodongkan pistol kepada Berlin yang sedang memprovokasi Rio. Saat ini Tokyo dan Denver berhasil mengendalikan Berlin yang dianggap akan berkhianat karena bertindak tidak sesuai kesepakatan. Tokyo meminta Rio untuk menelpon Profesor, namun usahanya menelpon Profesor pun tidak mendapat respon karena saat itu Profesor tidak ada di kafe. Ternyata Profesor datang ke markas untuk menemui Wojin dan menyampaikan apa yang ibunya Wojin ingin sampaikan. Kepedulian Park Sunho atau Profesor saat itu justru membuat Wojin tak nyaman karena Park Sunho menerobos fasilitas keamanan untuk memberitahu masalah pribadi Wojin. Walau hubungannya dengan Wojin dipertaruhkan, setidaknya Profesor sudah mengetahui kalau polisi sudah mengetahui identitas Rio dan Nairobi. Sementara di sisi lain, kondisi di dalam bank percetakan kacau karena Berlin justru menuduh Tokyo melakukan kudeta saat Profesor tak bisa dihubungi. Ia meminta pemilihan secara demokratis. Saat itu hanya Helsinki dan Oslo yang mendukungnya menjadi ketua tim. Di sisi lain, Profesor bergegas kembali ke kafe dan situasi berubah saat mereka berhasil menghubungi Profesor. Berlin mengaku kekacauan ini akibat ia menyuruh Denver menghabisi seorang Sandra. Profesor panik karena kini identitas Rio dan Nairobi pun sudah diketahui polisi. Para Sandra tak berani melakukan apapun karena takut kepada Berlin. Tiba-tiba Musko datang dan tak sengaja mendengar percakapan mereka. Ia sangat kecewa mendengar Denver menghabisi seseorang. Ia teringat saat keduanya berjanji akan menyelesaikan bisnis bersama Profesor tanpa meninggalkan jejak pembunuhan dan akan memulai hidup normal setelahnya. Profesor pun berkeringat dingin karena anak buahnya terlibat konflik internal akibat Berlin yang melanggar prinsip. Musko keluar dari ruangan itu dan tidak mau mendengarkan penjelasan Denver. Tak diduga, Musko keluar dari dalam bank dan berniat menyerahkan diri. Ia mengira akan diberikan keringanan hukuman jika keduanya mengakui kejahatan. Saat Berlin dan Profesor sedang berdebat, Musko membuka gerbang utama tanpa menggunakan topeng. Hal itu diketahui Rio dari pantauan CCTV. Wojin dan polisi yang mengetahui gerbang utama tiba-tiba terbuka bersiap melakukan penyergapan setelah yakin keduanya adalah perampok yang sedang berselisih paham. Denver memohon agar ayahnya kembali ke dalam gedung dan ia mengatakan jika ia bukan pembunuh karena Tokyo mengetahui kebenarannya.
Walau cukup beresiko, Berlin mempunyai rencana saat ini. Ia mengumpulkan sebagian sandera bergabung bersama para perampok untuk melakukan penyelamatan Moskow dan Denver. Saat polisi akan segera menangkap Moskow dan Denver, para sandera dan perampok keluar bersamaan melindungi Denver dan Moskow. Polisi kesulitan membedakan sandera dan perampok karena mereka menggunakan kostum yang sama dan bersenjata. Melakukan penyergapan justru berpotensi salah sasaran. Moskow kemudian menggunakan topengnya sembari memastikan kepada Tokyo apakah sandera wanita yang dimaksud masih hidup. Hal itu didengar oleh Rio. Denver dan Rio bertengkar. Mereka saling mendorong sehingga senjata mereka terjatuh. Cha Yong-min yang ikut menjadi bagian dari rencana Berlin melihat kesempatan untuk kabur karena para perampok sedang berkelahi. Ia kemudian mengambil pistol Denver yang terjatuh, kemudian menodongkannya kepada para perampok untuk menggertak para perampok. Situasi itu pun dipantau Profesor. Tokyo yang tak ada pilihan selain memerintahkan teman-temannya menjatuhkan senjata. Mengira Cha Yong-min adalah perampok yang mengintimidasi sandera, Woo-jin membuat keputusan untuk menembaknya. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya?